Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diva Nurginawati dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Fakultas Pendidikan Bahasa. Saya adalah mahasiswi IKIP Siliwangi yang sedang melakukan KKN 2021 di dekat daerah rumah saya, yaitu Jalan Perapatan Cianjuang, Kelurahan Cibabat, Kecamatan Cimahi Utara. Hari ini saya akan berfokus pada kegiatan yang berkaitan tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua selama masa pandemi COVID-19 ini. Nah, hari ini rencana yang akan saya lakukan adalah mengunjungi 3 keluarga dan akan menanyakan pertanyaan tentang pendampingan pembelajaran oleh orang tua dan akan dijawab oleh 3 keluarga tersebut. Assalamualaikum Teh. Waalaikumsalam. Izin mengganggu, mau minta waktunya untuk diwawancara. Apakah Teteh sudah siap diwawancara? Siap, bersedia. Nah, pada pembelajaran daring ini, menurut Teteh apakah efektif atau tidak? Menurut saya tidak efektif karena anak tuh biasanya sama orang tua tuh nggak gimana ya. Kalau sama guru kan anak biasanya suka langsung nurut, kalau sama orang tua kadang bangun juga agak susah. Kalau sekolah kan jelas gitu, misalnya masuk jam 7, pulang jam segini, ada waktunya. Sama pembelajaran juga kadang tidak semua orang tua mengerti dengan teknologi gitu, kadang ada kesulitannya, tapi sih lebih baik tatap muka. Terus waktu pembelajaran daring ini, apakah Teteh selalu mendampingi anak Teteh dalam belajar? Selalu, karena kalau misalnya nggak didampingi takutnya ada kesalahan atau apa. Soalnya kan anak kan mungkin pegang HP, jadi kita yang ngirim-ngirim apa namanya, misalnya pelajaran hari ini dikirimin kan pakai orang tua, HP orang tua. Kalau nggak didampingi ya takutnya anak belum bisa. Terus yang dilakukan Teteh dalam mendampingi anak saat pembelajaran daring ini Teh gimana? Biasanya saya mah kan kasih video misalnya tematik, dampingi aja, dia menyimak, saya menyimak. Nanti kalau misalnya dia kesulitan, Bun ini apa, kan tadi ada videonya, kadang suka coba kita ulangi lagi videonya gitu. Terus menurut Teteh, kendala apa saja yang dialami dalam mendampingi anak belajar? Yang pertama, kadang anak suka tantrum ya, kadang ada moodnya bagus, moodnya enggak, terus kuota juga, terus memori juga kadang kan tidak semua aplikasi. Kadang guru tiba-tiba, ayo ngedownload ini, ngedownload PDF, ngedownload ini, sedangkan memori HP kan nggak cukup gitu. Itu aja sih. Terus apakah Teteh selalu berkomunikasi dengan gurunya untuk memantau proses pembelajaran anak? Selalu, karena ya termasuk orang yang kritis gitu. Kalau misalnya segala sesuatu tuh mesti jam segini kumpulin, saya mah ya tepat aja gitu. Hari ini tematik jam segini ya diusahakan mengajarkan anak juga sih, mengajarkan anak buat tanggung jawab gitu. Kalau kasih tugas batas jam segini ya harus terkirim. Terus kan selama pembelajaran daring ini kebanyakan ya prestasi anak itu jadi menurun. Nah, apakah prestasi anak Teteh jadi ikut menurun juga? Karena anak saya baru mau kelas 1, bukannya ini ya kayak menulis, dia selalu dapat nilai bagus karena saya kan sebelumnya juga udah dilatih buat belajar menulis, udah membaca gitu. Jadi alhamdulillah belum ada kendala hingga saya ini. Mungkin karena baru masuk kelas 1 SD, jadi belum ada kesulitan yang signifikan gitu. Terus menurut Teteh apakah pada pembelajaran daring ini ada manfaatnya? Manfaatnya ya pastilah ada manfaatnya, cuman saya berharap pandemi segera berlalu jadi anak bisa konsentrasi buat tatap muka langsung dengan guru, dengan orangnya yang jelas gitu, karena itu punya pendidikan kan. Kalau orang tua kan terbatas mungkin, jadi ya berharap seperti itu. Baiklah kalau gitu, terima kasih Teteh udah mau diwawancara. Sama-sama. Boleh bertanya nama Ibu siapa? Bu Ismail mana? Menurut Ibu, pembelajaran jarak jauh ini cukup efektif atau tidak? Tidak. Kenapa Ibu? Ya terganggu keadaan begini, COVID atau gimana.
keadaannya. Terus apakah ibu selalu mendampingi anak dalam belajar? Suka. Apa saja yang dilakukan oleh ibu dalam mendampingi anak saat belajar? Ya ibu melihati apa benar itu belajar. Terus kendala apa saja yang dialami oleh ibu dalam mendampingi anak belajar? Ya suka banyak nanya. Kadang sinyal juga ya, sinyal banyak kuota nanya, paling sama keterbatasan teknologi paling ngambil Ya. Terus apakah ibu selalu berkomunikasi dengan gurunya dalam memantau proses pembelajaran anak? Suka. Jadi keadaan anak gimana di sananya. Dalam materi juga Ya ya, bisa mengikuti. Apakah selama pembelajaran daring ini prestasi anak ibu jadi menurun? Iya pasti menurun, kan nggak bebas, nggak seperti biasa belajar normal kan. Ini keadaan nggak disangka ya ada yang gini COVID itu. Jadi belajar juga kebanyakan sendiri-sendiri ya. Betul. Terus apakah ada perubahan sikap pada anak ibu ketika pembelajaran daring ini? Banyak ngeluh, Ya pasti. banyak keluh, terus gimana udah bosan jenuh. Dan apa-apa jadi sendiri ya, belajar sendiri nggak didampingi guru. Iya, jadi kesusahan Sama juga. dosen nggak Kadang kan orang tua juga nggak ngerti. udah tua. Terus apakah ada manfaatnya dalam pembelajaran daring ini, Bu? Gimana maksudnya? Apakah ada manfaat gitu? Jadi selama belajar daring ini tuh kayak uang jajan. Jadi kan biasanya setiap hari ibu ngasih uang. Jadi sekarang kesimpan. Hemat, Jadi bisa hemat. Cuman kasihan pelajarannya. ya baik pelajarannya aja. Ya tuh Bu ya, terima kasih Ya, udah mau sama-sama. diganggu. Iya. Sama-sama, Neng. Semoga lancar. Nama ibu siapa? Ibu Rina Herawati. Apakah menurut ibu pembelajaran jarak jauh ini cukup efektif atau tidak? Kenapa? Tidak efektif karena kadang anak ibu suka susah menjawab pertanyaan dari sekolah, tidak dimengerti. Sedangkan kalau belajar di sekolah cepat dimengerti karena gurunya yang menjelaskan di sekolah. Selama pembelajaran daring ini, apakah ibu selalu mendampingi anak ibu dalam belajar? Selalu. Apa saja yang dilakukan oleh ibu dalam mendampingi anak saat pembelajaran daring ini? Mendampingi belajarnya, soalnya kadang anak saya suka tidak mengerti pertanyaan dari sekolah. Sebisa mungkin saya sebagai orang tuanya menjawab. Menurut bapak atau ibu, kendala apa saja yang dialami dalam mendampingi anak belajar? Kendalanya, misalkan kuotanya sudah habis, wifi-nya suka loading, jalurnya suka kadang mati, kadang enggak, pokoknya banyak aja. Terus apakah ibu selalu berkomunikasi dengan gurunya dalam memantau proses belajar anak ibu? Selalu kalau ada kesulitan di dalam belajar anak. Apakah selama daring ini prestasi anak ibu menurun atau tidak? Alhamdulillah tidak. Terus apakah ada perubahan sikap dalam pembelajaran daring ini kepada anak ibu? Perubahan sikapnya ada. Kadang anak rajin, kadang ada malasnya kalau mengerjakan soal dari sekolahnya. Menurut ibu, apakah ada manfaat dalam pembelajaran daring ini? Manfaatnya ada. Anak rajin belajar di rumah. Rajin di rumah, manfaatnya selain rajin, kalau sekolah kadang dia pulang sekolah suka main, suka lupa ngerjain tugasnya. Kalau di rumah kan banyak kan di rumah, jadi nggak ada main, paling main sebentar, belajar sebentar, belajar gitu aja. Baiklah kalau begitu, bolehkah Diva lihat
cara belajar anak ibu atau membantu anak ibu dalam mengerjakan tugas-tugas sekolahnya? Boleh. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama, Neng. Kesimpulan yang saya dapat dari 3 keluarga tersebut yaitu bahwa pembelajaran saat pandemi ini tidak efektif dikarenakan terjadinya kesulitan kegiatan dalam pembelajaran. Walaupun tidak efektif, tetapi 3 keluarga ini sangat berusaha untuk mendukung anaknya untuk belajar pada masa pandemi ini. Dan sebagian guru sekarang digantikan oleh orang tua, sebab itu orang tua harus selalu menemani anaknya dalam belajar. Upaya yang dilakukan oleh orang tua yaitu ikut menyimak materi yang diberikan oleh gurunya. Dan ada kendala yang dialami oleh orang tua seperti keterbatasan teknologi dan keterbatasan tingkat pendidikan. Dan ada juga kendala yang dialami oleh anaknya seperti memori, sinyal, dan kuota. Karena belajar di rumah, orang tua dan guru pun selalu berkomunikasi untuk memantau proses pembelajaran anak melalui grup WhatsApp. Dan kebanyakan pada saat pandemi ini, prestasi anak menjadi menurun. Dan ada juga perubahan sikap pada anak saat masa pandemi ini seperti jadi malas belajar.